Berikutnya pidana denda. Pidana denda diancamkan pada jenis pelanggaran. Buku ketiga, baik secara alternatif maupun berdiri sendiri. Kemudian dijatuhkan terhadap jenis-jenis kejahatan ringan maupun kejahatan kulpa. Pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Jadi kalau misalkan tidak bisa dijatuhi denda, kemudian tidak bisa membayar, maka diganti dengan kurungan. Apabila tidak membayarkan uang denda yang telah diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan, yaitu kurungan pengganti denda. Batas waktu untuk pembayaran denda itu sudah ditetapkan. Apabila dalam waktu yang sudah ditetapkan, kemudian terpidana belum bisa atau belum mampu untuk memenuhi, maka batas waktu ini bisa diperpanjang paling lama 1 bulan. Uang denda yang dibayarkan oleh terpidana menjadi milik negara. Berikutnya adalah pidana tutupan. Pidana tutupan ini tidak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, tetapi ditempatkan di sebuah rumah, yaitu rumah tutupan. Jadi bedanya kalau pidana penjara dan kurungan itu ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, tetapi kalau pidana tutupan ini ditempatkan di sebuah rumah. Istilahnya kalau kalau zaman dulu di pengasingan. Rumah tutupan bukan suatu penjara biasa, tetapi merupakan suatu tempat yang lebih baik dari penjara biasa, selain orang yang dihukum bukan orang biasa. Perlakuan kepada hukuman tutupan juga istimewa. Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Jadi ideologi otomatis yang berbeda dengan ideologi bangsa Indonesia. Tetapi dalam praktek dewasa ini, pidana tutupan ini sudah tidak pernah diterapkan lagi. Pidana berikutnya adalah pencabutan hak-hak tertentu. Pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperbolehkan. Jadi artinya pencabutan hak yang boleh dijatuhkan ini adalah sudah ditetapkan. Misalkan hak untuk memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. Kemudian hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata atau TNI.
hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Hak menjadi penasihat umum atau pengurus atau penetapan keahlian, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anaknya sendiri. Hak menjalankan kekuasaan Bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri, kemudian yang terakhir, hak menjalankan mata pencarian tertentu. Jadi yang boleh dicabut haknya ini sudah diatur secara limitatif dalam pasal 35 ayat 1 KUHP. Dalam perampasan hak memegang jabatan, hakim tidak berwenang memecat seseorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk melakukan pemecatan tersebut. Jadi misalkan tadi dijelaskan bahwa yang dicabut haknya adalah memegang jabatan tertentu. Ya. Jadi hakim ini hanya boleh memutuskan, dia tidak boleh memegang jabatan tertentu. Tetapi untuk memecat ini adalah kewenangan misalkan ya, seorang polisi, ya, yang punya kewenangan untuk memberhentikan adalah pejabat kepolisian. Jadi hakim hanya bersifat untuk memberi putusan, tidak boleh menjabat pada jabatan tertentu. Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak mutlak selama-lamanya, melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup. Berikutnya, pidana perampasan barang-barang tertentu. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, yaitu barang yang diperoleh dari kejahatan. Misalkan pencurian, ya, pencurian sepeda motor, maka hasil dari pencurian atau sepeda motor ini harus dirampas. Barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, misalkan kejahatan yang dilakukan adalah pembunuhan. Dia membunuh dengan cara misalkan pakai senjata tajam. Senjata tajam ini nantinya akan dibuat sebagai barang bukti di pengadilan. Kemudian barang bukti alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan ini akan dirampas.